ecstasy for Indonesia. Their unlikely World Cup dream is back on track. Sebanyak 29 pemain yang dibawa oleh pelatih Patrick Kluivert. Mereka sudah berkumpul di Sydney dan siap tempur melawan tuan rumah Australia besok sore di Sydney Football Stadium. Laga ini merupakan laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, mengingat keduanya hanya terpaut 1 poin di tabel klasemen sementara di grup C. Siapapun yang memenangkan pertandingan di laga nanti, maka peluang tampil ke putaran final Piala Dunia 2026 sangatlah semakin terbuka lebar. Timnas Indonesia yang di pertandingan kali ini bertindak sebagai tim tamu. Mereka harus tampil habis-habisan agar bisa meraih kemenangan dan mimpi bermain ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Meski tidak mudah dikarenakan yang dihadapi timnas Indonesia ini merupakan salah satu tim raksasa Asia dan merupakan negara langganan Piala Dunia, namun Patrick Kluivert optimis kalau anak asuhnya mampu memberikan perlawanan yang sengit terhadap tuan rumah. Apalagi di pertandingan nanti timnas Indonesia bakal diperkuat 4 amunisi baru, yakni oleh Romeni, Joy Pelopesi, Dian James, dan Emil Audero. Tentu dengan hadirnya 4 pemain baru ini akan membuat timnas Indonesia semakin kuat di semua lini. Lantas seperti apakah Patrick Kluivert menyusun strateginya di laga debutnya sebagai pelatih baru timnas Indonesia? Dan berikut ini merupakan potensial line up timnas Indonesia versus timnas Australia yang berpotensi bakal digunakan oleh Patrick Kluivert untuk mencuri poin penuh dan meraih hasil yang positif melawan tuan rumah Australia di 20 Maret 2025 mendatang. Yang pertama di posisi penjaga gawang, di mana posisi ini masih akan ditempati oleh Martin Paes sebagai penjaga gawang utama di skuad Garuda. Kualitas Martin Paes sebagai penjaga gawang memang tidak usah dipertanyakan lagi. Ketenangan dan kejeliannya dalam mengantisipasi bola kerap kali diperlihatkan oleh pemain asal FC Dallas ini. Tidak hanya mempunyai refleks yang sangat bagus, Martin Paes juga mempunyai pengalaman dalam meredam gempuran pemain Australia di pertemuan pertama lalu di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Berbagai penyelamatan dilakukan oleh Martin Paes yang membuat para pemain Australia frustasi dan gagal meraih kemenangan meski di pertandingan itu mereka menguasai permainan. Sedangkan di lini pertahanan, Martin Paes bakal dikawal 3 bek sejajar, yakni Calvin Verdong, Jay Chess, dan Miss Hilger. Banyaknya opsi posisi fullback kiri membuat Patrick Kluivert akan memasang Calvin Verdong sebagai bek tengah bagian kiri. Kemampuan pemain yang satu ini tidak usah diragukan lagi. Sejak debut dengan timnas Indonesia, pemain asal NEC Nijmegen ini belum pernah tergantikan di skuad merah putih. Tidak hanya solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga sering membantu penyerangan dan sering membahayakan pertahanan lawan. Sementara Miss Hilger akan kembali memperkuat timnas Indonesia setelah di 2 laga terakhir sempat absen karena mengalami cedera. Miss Hilger akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menjagal penyerang Australia yang dikenal memiliki kecepatan dan permainan yang keras. Sedangkan untuk Jayetses akan lebih bermain tenang dan kedewasaan. Selain bertugas sebagai kapten tim, pemain asal Venezia ini juga akan mengontrol permainan timnas Indonesia dari belakang. Selain itu, Jayetses juga akan ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara yang kemungkinan bakal diterapkan oleh para pemain Australia. Sementara untuk opsi bek sayap kanan dan bek sayap kiri, nama Kevin Dix dan nama baru Dian James kemungkinan bakal dipasang oleh Patrick Kluivert di saat menghadapi timnas Australia ini. Kevin Dix merupakan pemain yang mempunyai banyak pengalaman di kompetisi benua Eropa. Dengan mempunyai fisik yang sangat kuat dan mempunyai kecepatan yang selalu menjadi andalannya, Kevin Dix sangat cocok untuk menjegal para pemain Australia yang sering mengandalkan fisik dan membuat serangan-serangan kejutan dari sisi sayapnya. Maka nama Kevin Dix sangat layak untuk mengisi posisi ini. Sedangkan Dian James akan menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di posisi bek sayap kiri. Pemain ini dinilai mempunyai kecepatan dan ketenangan dalam melakukan keputusan. Bahkan permainan Dian James dinilai mempunyai kesamaan dengan Calvin Verdong yang sampai saat ini masih belum tergantikan di setiap pertandingan timnas Indonesia.
Sementara untuk opsi lini tengah atau gelandang, Patrick Kluivert dipastikan akan memasang 3 nama, yakni Joey Pelopessi, Tom Haye, dan Marcelino Ferdinand. Sama halnya dengan Dian James, Joey Pelopessi akan melakoni debutnya bersama timnas Indonesia melawan Australia di 20 Maret ini. Meski usianya sudah tidak muda lagi, namun permainan Joey Pelopessi mempunyai keberanian untuk menjegal para pemain Australia ketika melakukan serangan. Dengan mempunyai tubuh yang kekar, Joey Pelopessi diharapkan mampu memangkas permainan Australia yang akan dimotori Jackson Irvine itu. Jika ada nama Joey Pelopessi di lini tengah, maka nama Tom Haye akan lebih sedikit digeser ke depan untuk menyalurkan bola kepada para pemain depan timnas Indonesia ketika melawan Australia. Sedangkan Marcelino Ferdinand akan menjadi pemain lokal satu-satunya yang akan mengisi 11 susunan pemain timnas Indonesia melawan The Socceroos. Performa api yang ditunjukkan ketika melawan Arab Saudi dengan 2 gol yang diciptakannya, maka akan menarik perhatian Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia. Dengan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan mempunyai ketenangan dalam melakukan keputusan, maka sudah dipastikan Marcelino Ferdinand akan dipilih sebagai starter oleh Patrick Kluivert ketika melawan Australia di 20 Maret mendatang. Sedangkan untuk lini penyerangan, 1 nama lama dan 1 nama baru, yakni Rafael Struijk dan Ole Romini akan dipasang oleh Patrick Kluivert untuk menggedor pertahanan Australia. Meski tidak mencatatkan performa api bersama klubnya, yakni Brisbane Roar bahkan tidak masuk dalam skuad inti di beberapa laga terakhirnya, namun Rafael Struijk dinilai layak menjadi starter saat melawan Australia di 20 Maret ini. Rafael Struijk akan lebih bermain melebar untuk memancing para pemain Australia sebelum memberikan umpan kepada rekan yang lain yang berada di depan. Dengan usianya yang masih sangat muda, Rafael akan lebih ngotot untuk membantu penyerangan maupun pertahanan. Sedangkan Ole Romini akan menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di posisi penyerang. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi solusi bagi timnas Indonesia yang diketahui selalu bermasalah di dalam mencetak gol. Selain mempunyai naluri gol yang baik, Ole Romini juga mempunyai kecepatan yang akan merepotkan pertahanan timnas Australia di kandangnya nanti. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia versus timnas Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga di pertandingan ini timnas Indonesia mampu mencuri poin agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.